Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube Elektronika SMK Negeri 2 Yogyakarta. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba mensimulasikan suatu rangkaian elektronik dengan aplikasi Proteus. Sekalian kita juga belajar untuk bikin skema rangkaian di aplikasi Proteus. Oke, nah ini nanti rangkaian yang akan kita simulasikan, yang akan kita buat di Proteus. Jadi nilai-nilainya ini nanti yang akan kita masukkan juga di Proteusnya. Oke, sebelumnya sudah saya buat, jadi nanti hasil akhirnya itu akan seperti ini. Untuk lebih nyaman dan enak dilihatnya, kita akan buka. Oke. Kita akan sesuaikan ya. Ini rangkaian yang sudah saya buat, nanti kita coba bikin lagi dari awal. Yang pertama kita lihat kapasitor yang digunakan. Oke, polar ya, nilainya sama 100. Kemudian ini resistornya R4 2K, kemudian VR nya 100K, R2 100K, R3 100K, R1 1K, C1 nya 4,7 mikrofarad, dan C2 nya 4,7 mikrofarad. Oke, sudah ya. Terus penggunaan IC nya sama, LM741, supply nya 16 volt. Nanti kita akan simulasikan juga cara bikin rangkaiannya seperti ini, gimana untuk simulasinya. Dan signalnya pulse sine ya, bentuknya sine ya, kita pakai amplitudenya 1 peak to peak. Dimmingnya, frekuensinya pakai 50 Hz. Seperti ini dulu aja. Nanti untuk selebihnya bisa disesuaikan dari jobsheet yang teman-teman punya. Oke, kalau sudah seperti ini, saya pakai osiloskop di sini. Dua channel, ada 4 channel yang saya pakai, 2 channel A sama B. Oke, tinggal simulasi. Kita buka di sini, sudah sama ya, nilainya semua sama. Kita buka Proteusnya dan kita untuk simulasinya tinggal bagian bawah sini ada run simulation. Oke, nanti akan nampil digital oscilloscope-nya. Ini yang warna kuning, jadi posisinya kuning ini channel 1 inputannya, kemudian yang ini outputannya, channel B. Ini nilai bisa diatur ya, bisa diukur. Jadi sudah terlihat di sini ada tampilannya 1 milivolt. Ini nilainya 1 milivolt. Temper diff-nya ini, temper diff-nya ada 5 milisekund. Ini untuk ngatur koma belakangnya. Kalau yang nilai koma belakang, kalau ini nilai satuan depannya. Nah, ini berarti di sini dan bisa terlihat adanya penguatan. Nah, ini fungsinya Proteus untuk simulasi. Buka dulu Proteusnya. Pemilihan awal, oke. Masuk, kemudian file, new project. Tunggu sebentar, nanti akan langsung diminta untuk memberi nama projectnya. Ini simulasi A. Nah, kita mau save di mana? Kalau bisa biar mudah, kita save di desktop aja ya. Desktop simulasi A, next. Nah, ini bisa ambil ukurannya, the default, landscape A1, A0 dan sebagainya nih. Nah, ini tergantung kebutuhan dari teman-teman, mau pakai A4 juga boleh, biar langsung di print A4. Oke, kemudian ada
sampel ya, layout templates. Jadi udah ada templatesnya jadi gitu, bisa pakai apa-apa yang sudah disediakan. Nah, ini bisa, kita juga bisa import template sebetulnya, cuman yuk kita kan nggak butuh kan, kita mencoba awal simulation. Firmware project, ini firmware buat nanti program controllernya bisa ada compilernya, itu untuk expertnya lagi ya. Kita next aja dulu, nggak penting sebetulnya, belum penting nanti akan penting pada waktunya. Oke, ini ukurannya 4, nanti sudah ada labeling kayak gini, autornya ada, bla 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 bla. Oke, di awal kita akan komponen mode, kemudian klik pay. Oke, sesuaikan kebutuhan, kita akan butuh resistor. Ketik aja di sini resistor, nanti akan ketemu. Nah, ini res. Gak ada nilainya, nanti nilainya kita bisa tentukan. Nah, butuhnya kita berapa? Untuk rotate-nya dia nggak bisa langsung R atau klik kanan ya. Tapi taruh dulu. Sebenarnya bisa pakai num plus kayak gitu. Apakah sudah sesuai gambarnya? Udah, berarti P lagi. Kita masuk ke kapasitor. Kapasitornya kita butuh yang polar, pakai elko atau pol sama, cuman beda nanti desainnya. Kita pakai yang elko aja. 1, 2, 3 masalah. Ada 3 tuh, 2, 3. Oke, 3 bener. Kemudian apalagi VR, klik P lagi, VR variable resistor. Ini macam-macam ya, VR, AVR. Oke, harusnya di sini ya lah, cuman masih belum ada yang benar. Pot, nah, ini ada pot lagi, ada pot. Oke, taruh dulu. Kemudian kita butuh LM741. Oke, taruhlah di sini. Oke, nice, sudah sesuai kebutuhannya. Oke, waktunya kita merangkai. Kita seretak dulu. Rotate klik kanan, kemudian sebenarnya num plus numen gitu loh. Cuman keyboardnya kalau pakai komputer mungkin keyboardnya ada. Oke, kita atur dulu. Sampai ada yang kebalik. Oke, kita lihat lagi karena nggak hafal ya. Plusnya sana min, terus ini dapat kaki 2. Oke, kaki 2 yang ini. Kaki 3
lagi ya. B2 kemudian yang ini oke, ini dapat kaki 7. Nah, kalau diprotes tingkat kesulitannya masing-masing ya. Jadi setiap aplikasi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya kita bisa menyesuaikan sendiri saja. Kalau memang susah disesuaikan ya sedapatnya dulu, yang penting rangkaiannya bisa jalan. Ini masuk ke feedback. Oke, udah ya, udah sesuai, tinggal kita rubah-rubah nilainya. Klik 2 kali di komponennya, sesuaikan nilainya 4, kalau koma pakai titik di sini per 15, enter. Dan ini klik 2 kali 1K, bisa diklik pada label, bisa diklik pada komponennya. Ini klik komponennya, K 100K VR nya 100K. Benar 100 mikro 100 mikrofarad per 15 volt. Ini 4,7 per 15 volt. 4,7 15 volt 100 gram. Oke, kita tambahin dulu untuk input outputnya biar nanti untuk Oke, selanjutnya kita tambahkan terminalnya terlebih dahulu. Generator modenya kita kasih DC volt di sini, dan nanti yang minnya biar bagus dulu. Oke, plusnya sana, minnya, terus kita butuh ground. Groundnya bisa ambil di sini, ground. Oke, kemudian kita akan pakai mana tadi AFK nya, sinyal generator. Sinyal generator ya. Oke, cuman kalau seperti ini kayaknya lebih enak langsung pull saja biar nanti kita atur-atur. Oke, pengaturannya pilih apa, sesuaikan kebutuhannya. Ini saya pakai pulse. Oke, terus sudah, baru outputnya kan kita butuh osiloskop. Kita taruh bawah sini aja.
Oscilloscope-nya part A untuk baca inputan, sama B aja biar gampang langsung baca nilai output. Oke, B sebagai baca output, kemudian A baca nilai input. Kita set dulu cara settingnya, tegangannya dulu. Kita klik yang generatornya tadi ya. Ini kita set 16 volt atau 12 saja, 12 volt. Terus yang bawah bisa set min 12. Kemudian ini amplitudenya bisa di set pakai amplitudo bisa, atau pakai peak bisa, tergantung dari kalian mau kayak gimana. Nanti frekuensinya bisa dirubah-rubah. Oke, sudah. Saatnya kita mulai simulasi. Run the simulation. Oke, nanti akan tampil osiloskopnya seperti ini. Temper diff-nya kita turunin, ini temper diff-nya ya, ini volt per diff-nya. Nah, dapat 1 mili volt. Terus outputnya, nah ini outputnya cacat. Nah, ini perlu diatur ini. Oh, simulasinya jalan, berarti potensinya diputar-putar ya, amplitudenya segitu. Jalan ya simulasinya. Cacat maksimal mendekati cacat. Nah, ini paling bagus. Oke. Nah, ini nilai resistansinya juga bisa dibaca, bisa dihitung. Wah, ini ada beda potensialnya. Oke, ini simulasinya akan seperti ini untuk penggunaan simulasi osiloskop dengan input tune control, mic, premic, rangkaian premic. Terus kita bisa juga tambahkan untuk alat ukur yang lainnya. Ini ada DC voltmeter, ampernya watt dan sebagainya. Ini disesuaikan dari kebutuhannya. Kebutuhannya bagaimana, nanti penyesuaiannya dipakai di situ. Nah, kalau ini tuh, ini buat atur AM/VM nya signalnya. Ini sebetulnya bisa saja nih. Nah, kalau inputnya sudah diisi seperti ini bisa dihapus, delete. Cara mesetnya nanti gimana, kita coba. Apakah terjadi error? Oke. Nah, ini bisa di set dari sini, center, ranknya berapa. Oke. VSM signal generator. Nah, ini bisa mengatur generator signalnya. Kayak gitu ya. Ini SIM inputnya bisa dipilih mau bentuk apa, sinus, gerigi atau kotak, bisa. Jadi kayak apa namanya, AFG. Ini cuman arahnya disesuaikan ya, kayak AFG yang punya di sekolahan mungkin. Tinggal pengukurannya, ini kan 1 MHz, ini per
ranknya 1 Hz. Nah ini kaliannya kayak gitu. Nah, nanti disesuaikan kalau ada job sheet rangkaian listrik rangkaian elektronika yang berkaitan dengan audio, menggunakan osiloskop. Sebelum kalian praktek, pastikan alangkah lebih bagusnya mencoba simulasi seperti ini atau dipelajari di materinya. Nah materinya yang kalian pelajari bisa disimulasikan biar nantinya ketika pada waktu memulai pembelajaran kalian sudah siap. Ya walaupun ini hanya simulasi, pastinya ketika nantinya sudah terjun di rangkaian yang sebenarnya mungkin akan banyak perbedaan, tapi mungkin nggak akan jauh gitu, tapi juga bisa jauh tergantung dari rangkaiannya. Itu ada faktor-faktor yang lain ketika kita pakai real rangkaian realnya ya daripada simulasi, karena simulasi jelas sudah terhubung misalkan, terus nilai komponennya tidak berubah-ubah gitu. Mungkin itu aja di video kali ini, simulasi rangkaian audio penggunaan AFG dan osiloskop. Cukup sekian. Mungkin di next video kalau teman-teman punya gambar-gambar yang lainnya bisa dikirim di komen, nanti kita akan coba bikin simulasinya. Oke, terima kasih, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.